Sebuah situs yang termasuk ke dalam 8 keajaiban dunia, Sigiriya merupakan situs istana kuno yang berada di atas batu monolitik atau batu yang sudah ada atau diciptakan sejak ribuan tahun yang lalu. Yang berada di atas ketinggian bukit setinggi 650 kaki, di atas kota yang bernama Dhambula, distrik Matale, Sri Lanka. Situs ini ditetapkan menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1982. Banyak yang percaya bahwa batu monolitik raksasa yang terdapat di perbukitan ini tidak terlihat alami karena bagian atasnya sangat rata sempurna yang hampir terlihat seperti seolah-olah dipotong pada sudut yang tepat. Menurut arkeolog modern, Istana Sigiriya dulunya disebut juga dengan Benteng Singa yang dibangun pada abad ke-5 Masehi di bawah pemerintahan raja yang jahat bernama Raja Kasyapa. Namun penduduk setempat percaya bahwa situs bangunan kuno ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dipercaya dibangun oleh dewa Hindu kuno yang bernama Rahwana yang merupakan keturunan dari dewa Asura. Dewa-dewi ini konon turun dari langit dan menguasai sebagian besar umat manusia. Di Sigiriya terdapat banyak tanda-tanda bahwa tempat ini telah ditinggali manusia sejak zaman Mesolitikum, sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ada juga bukti bahwa gua-gua di daerah tersebut telah digunakan oleh para biksu Buddha dalam beberapa abad terakhir sebelum Masehi. Meskipun demikian, para arkeolog masih ragu dan masih meyakini bahwa tempat tersebut dibangun oleh Raja Kasapa pada akhir abad ke-5. Merupakan raja yang jahat dan naik tahta dengan cara yang sangat kejam. Dia membunuh ayahnya sendiri lalu merebut kekuasaan dari Moggallana, ahli waris yang sah. Karena khawatir akan keselamatannya sendiri dari pembalasan dendam Moggallana, dia membangun istana megah di Sigiriya dan percaya bahwa istananya tersebut tidak akan ditembus oleh pasukan Moggallana. Meski akhirnya Kasyapa entah bagaimana caranya berhasil dikalahkan oleh pasukan-pasukan Moggallana yang dendam atas kematian sang ayah. Dan bukannya mati terbunuh dalam perang, Kasyapa justru memilih untuk bunuh diri dalam keadaan terdesak ketika diserang. Dan setelah Kasyapa meninggal, Moggallana memberikan situs Sigiriya kepada para biksu Buddha. Selama berabad-abad para penduduk setempat tidak menyadari akan adanya situs Sigiriya di atas puncak gunung batu tersebut. Hal ini dikarenakan pembangunan pada situs istana Sigiriya tidak terdapat tangga atau jalan naik menuju puncak istana. Istana ini berdiri kokoh di atas puncak batu dan tidak tersentuh oleh siapapun termasuk masyarakat sekitar. Sampai pada akhirnya pada tahun 1831, Jonathan Forbes, seorang mayor tentara Inggris, menemukan situs ini dan kemudian melaporkan penemuannya kepada kerajaan Inggris. Sehingga mereka mengirim banyak kru arkeologi untuk melakukan penelusuran dan penggalian-penggalian situs pada tersebut. Dan mereka bingung dengan apa yang mereka temukan. Terdapat banyak hal mengagumkan pada situs Sigiriya dengan kemampuan konstruksi yang sungguh sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Situs ini memiliki perencanaan konstruksi yang sungguh sangat menakjubkan. Pengaturan tata letak situs dan kemampuan mereka membangun istana yang sangat kompleks menunjukkan mereka memiliki teknologi yang sangat maju dibanding zamannya, bahkan mungkin jauh lebih maju dari apa yang kita capai pada zaman sekarang. Istana atau benteng ini menggabungkan aspek simetris dan asimetris pada tata letak pembangunannya, yang sengaja dibuat sesuai dengan kontur alam di sekitar situs. Ada berbagai macam bangunan di sekitar situs, sehingga ini membingungkan para arkeolog. Situs ini terlihat seperti benteng sekaligus istana yang dilengkapi dengan komplek taman yang canggih dan banyak bangunan-bangunan yang bahkan arkeolog sekalipun bingung akan fungsinya. Di sisi barat istana terdapat komplek taman yang sangat megah. Terdapat banyak bangunan yang memiliki teknologi kuno yang sangat canggih. Terdapat kolam-kolam yang memakai sistem hidrolik canggih yang menyuplai air ke dalam kolam secara otomatis bahkan tanpa menggunakan tenaga apapun.
murni dari sistem irigasi alami yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat menyuplai air ke kolam secara terus-menerus tanpa berhenti sejak ribuan tahun yang lalu. Desain-desain ini terdiri dari kanal, danau, bendungan dan bahkan pompa air otomatis. Menunjukkan bahwa situs ini memiliki sistem perencanaan yang sangat detail dalam pembangunannya. Beberapa dari sistem hidrolik air ini bahkan masih bisa menyuplai sampai hari ini. Terdapat banyak struktur bangunan yang terdapat di atas situs terbuat dari batu bata dan tanah liat yang masih kokoh sampai sekarang. Hal ini membingungkan para arkeolog bagaimana cara mereka membawa 3 juta batu bata ke puncak tersebut, karena tidak ada tanda-tanda bahwa mereka pernah membangun tangga di area tersebut. Tangga logam yang ada saat ini dibangun oleh pemerintah setempat untuk memudahkan wisatawan mengunjungi situs tersebut. Tanpa dibangunnya tangga menuju puncak. Tentu hal ini terlihat sangat mustahil bagaimana cara mereka membangun situs ini melewati hutan lebat menuju puncak batu yang sangat tinggi. Hal yang lebih mencengangkan lagi, mereka juga menggunakan marmer putih sebagai lantai istana. Balok-balok marmer ini tidak berasal dari daerah tersebut, mereka membawanya entah dari daerah mana. Setiap balok marmer sangatlah berat dan mereka membawanya dalam jumlah ribuan. Jadi bagaimana cara mereka membawa semua bahan dari batu bata, marmer dan bahan-bahan lain tanpa tangga dan tanpa alat berat modern seperti yang ada pada zaman sekarang? Para ilmuwan juga menemukan berbagai tanda-tanda misterius yang terdapat pada situs ini, yang berupa garis-garis misterius dan lubang-lubang seperti bekas bor yang terdapat pada dinding-dinding batu. Pada lubang-lubang tersebut banyak ditemukan tanda-tanda garis yang aneh, yang membuat banyak arkeolog menduga-duga bahwa itu adalah bekas jalur mereka untuk membangun atau menaiki situs tersebut. Mereka berspekulasi mungkin dulunya terbuat dari tangga kayu yang sekarang sudah hilang dimakan usia. Namun tentunya hal itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, dan yang paling menakjubkan adalah adanya kolam raksasa yang berada di tengah-tengah istana. Kolam megah yang terbuat dari batu granit. Tentu saja batu-batu ini adalah batuan yang sangat keras dan berat. Kolam granit tersebut memiliki ukuran panjang 28 meter dan lebar 20 meter serta dengan kedalaman 2 meter. Para arkeolog menghitung setidaknya diperlukan 3.500 ton granit untuk membangun kolam ini. Granit adalah salah satu batuan terkeras yang ada di bumi. Jadi mustahil mereka menggunakan alat-alat primitif untuk memotong dan membawa batuan ini ke atas puncak istana. Jika Anda melihat kolam ini dari dekat, Anda tidak akan menemukan bekas potongan atau bekas pahatan pada batuan granit ini. Batuan ini seolah-olah dipotong dengan cara dilelehkan. Kolam ini tidak pernah kering dan airnya juga tidak pernah meluap. Sistem irigasinya diciptakan sedemikian rupa sehingga pada musim kering, kolam ini tidak pernah berkurang airnya dan pada musim hujan pun, kolam ini tidak pernah meluap. Tentu hal ini merupakan keajaiban teknik yang bahkan pada zaman modern saat ini kita masih belum bisa menciptakan teknik yang seperti ini. Itulah tadi berbagai hal unik tentang Sigiriya. Terima kasih telah menonton.